Acara pendataan sarana penyuluhan di Provinsi Jawa Tengah Selasa 15 September tahun 2020 segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Yang terhormat Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati pula Kepala Dinas yang menangani perikanan di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah hadir di sini, dan baik yang secara daring. Yang kami hormati pula para koordinator penyuluh perikanan, para pejabat eselon 4 Balai Perikanan Tegal dan Puslapluh KP, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas perkenannya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara pendataan sarana penyuluhan di Provinsi Jawa Tengah di Balai Perikanan Tegal. Sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita dengarkan dulu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita dudukkan kepala sejenak, hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara penyelesaian sartas penyuluh perikanan wilayah Provinsi Jawa Tengah ini dapat berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepada sekaligus menutup kegiatan
kami penyelesaian Satgas Penyuluh Perikanan Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahmu, pintu rahmatmu, pintu kekuatan, pintu rezekimu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Berkailah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk bersingkat waktu akan saya bacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, laporan panitia. Yang kedua, sambutan selamat datang dari Kepala Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Yang keempat, sambutan dan arahan dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Lanjutkan dengan penandatanganan BAST, penutup, dan foto bersama. Kita lanjut pada acara yang pertama, yaitu laporan panitia. Kepada Bapak Faisal Riza, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan dari 23 kabupaten seprovinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal atau yang mewakili, dan para kepala satmingka lainnya yang hadir melalui daring pada pagi hari ini. Yang kami hormati pejabat eselon 3 dan 4 lingkup BRSDM Kelautan dan Perikanan. Yang kami hormati para koordinator penyuluh perikanan dari 23 kabupaten kota seprovinsi Jawa Tengah, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan kinerja penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007 sampai tahun 2015 mengadakan sarana prasarana penyuluhan yang berupa pertama kendaraan roda 4, yang kedua kendaraan roda 2, kemudian perahu motor, speedboat, water test kit, ini yang terdiri dari diometer, pH-meter, dan salinometer. Kemudian yang keenam perangkat pengolah data, yang ketujuh handphone dan juga laptop. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Terkait hal tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sudah dilakukan rapor penyuluhan di 4 lokasi, yaitu di Bogor, Maros, Palembang, dan juga Banjar pada tahun 2019.
Yang kedua, pendataan sarpras dengan uji petik di lapang di 30 kabupaten kota pada tahun 2019. Yang ketiga, koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Kota. Yang keempat, pertemuan webinar dengan koordinator penyuluh perikanan Kabupaten Kota dan Sattingkal seluruh Indonesia pada bulan Juni dan Juli tahun 2020. Kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 2020 telah dilakukan penyerahan dokumen naskah perjanjian hibah dan berita acara serah terima sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman dan pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo kepada KKP oleh Kepala BRSDM KB, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Yang keenam, pada tanggal 24 Agustus tahun 2020 telah dilakukan pendataan dan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara daerah se-Jabotabek kepada pemerintah pusat. Pada tanggal 10 September 2020 telah dilakukan pendataan dan penandatanganan berita acara serah terima barang milik negara se-Sumatera Utara kepada pemerintah pusat. Ibu Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan, Bapak Ibu Kepala Dinas dan hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan juga bahwa sejak akhir bulan Juli tahun 2020 telah disosialisasikan kepada seluruh penyuluh perikanan melalui daring tentang pengisian data sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, pengadaan baik APBN, KKP melalui Google Form, dan sampai saat ini hasil pendataan sebagai berikut. Yang pertama, progres kabupaten kota dan UPT yang menginput ini ada sekitar 172 kabupaten kota yang belum menginput atau sekitar 34%. Kemudian ada 338 kabupaten kota yang sudah menginput atau sekitar 66%. Kemudian untuk progres jumlah sarana penyuluhan yang sudah terinput ada sekitar 3.241 atau sekitar 66% yang sudah terinput. Kemudian ada 1.705 atau sekitar 34% yang belum terinput. Kemudian kondisi sarana penyuluhan yang diserahkan atau yang terinput yang sudah terinput di database kami. Yang pertama, dalam kondisi baik ini sekitar 21% atau 689 item. Kemudian yang hilang ini dilaporkan sebanyak 681 item. Kemudian yang rusak ringan ada sekitar 14% atau sebanyak 447, dan yang paling banyak ini dalam kondisi rusak berat sekitar 1.425 atau 44% dari total data sarana prasarana yang masuk di pusat. Untuk Provinsi Jawa Tengah, Kelautan Perikanan telah mendistribusikan sarana penyuluhan perikanan sejumlah 500 unit dengan nilai total sebesar 2,2 miliar yang berupa ini 11 unit kendaraan roda 2, kemudian 1 unit perahu motor, 8 unit komputer, 8 unit printer, 8 unit UPS, 55 unit pH meter, 55 unit geometer, 56 unit salinometer, serta 198 unit handphone yang tersebar di 31 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam rangka pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada KKP sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat menyerahkan kembali sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, pengadaan APBN, KKP yang telah dihibahkan kepada kantor dinas kabupaten kota. Namun demikian, kami akan melakukan inventarisasi terhadap kondisi barang-barang tersebut. Dan kami hanya menerima barang-barang dalam kondisi yang baik dan berfungsi dengan normal.
Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah bekerja sama dalam proses pencapaian pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kami berharap kepada para kepala dinas untuk dapat membantu proses pengalihan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan, baik yang berasal dari pengadaan APBN maupun pengadaan DAP serta APBD. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Faisal Riza diucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Nur Fuadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya. Kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan sarana prasarana penyuluhan perikanan. Yang saya hormati Ibu Kepala Kapus, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP Kelautan Perikanan, Ibu Dr. Lili Aprilia Pergiwati, SI, kemudian Bapak dari bidang penyuluhan KP, Bapak Kepala Dinas, Bapak Ibu Kepala Dinas 23 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, serta Bapak Ibu Koordinator Penyuluh yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kami ini di Dinas Kelautan, Perikanan, Pangan Kota Tegal ini diminta menyambut ini itu selamat datang. Tentunya kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, karena seperti kita ketahui bersama kondisi situasinya masih seperti ini di apalagi di Jakarta itu ya, di hampir semua kota kondisinya masih pandemi COVID, sehingga kita semuanya harus senantiasa paling tidak melakukan 3 hal, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, ini mudah-mudahan kita semua bisa tetap melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui PP3 Kota Tegal. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan betapa rumitnya ya penyerahan P3D. Kalau penyuluh-penyuluh kita yang tadinya di kabupaten kota mungkin sudah diserahkan sejak tahun 2017. Tinggal ini sarana prasarana penyuluhan perikanannya ini yang tentunya memang harus diserahkan kembali. Cuman ini mungkin perlu nanti coba
cermati atau diluruskan itu sebetulnya aset-aset yang ada di kabupaten kota itu masih tercatat di pemerintah pusat mungkin ya Bu ya. Nah, yang pinjam pakai ya. Kalau yang hibah mungkin ya itu yang sudah dicatat di. Nah ini mungkin yang perlu nanti serahkan kembali ya, serahkan kembali kondisinya baik. Jadi nanti mari kita ikuti bersama langkah-langkah yang akan dilakukan ataupun yang sudah disiapkan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan, melalui Ibu Kapus. Nanti mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan yang terpenting kita semua tentunya pulang sampai ke rumah tetap dalam keadaan sehat, tidak membawa hal-hal yang menakutkan yang selama ini kita kumpul. Memang serba risiko, namun ini semua karena tugas negara, dinas yang memang harus dilakukan, dan kita sudah berupaya untuk melakukannya dengan protokol kesehatan. Tadi sudah pakai hand sanitizer, terus dites suhu, pakai masker, dan tentunya meskipun kita semua sebenarnya teman akrab ini semua Bu, karena sering ketemu juga kalau ini, tapi tidak boleh jabat tangan ini ya. Jadi apalagi cipika-cipiki katanya kata Bu Kabus, sehingga jangan sampai kita nanti sepulang dari tempat ini tentunya berdampak yang merugikan diri kita maupun keluarga. Demikian saja, mudah-mudahan nanti kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu semuanya sampai rumah juga tetap dalam keadaan sehat. Kita akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Insinyur Nur Fuadi diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya itu sambutan dan arahan dari Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Lili Aprea Prediwati, SPIMSI, dipersilakan. Terima kasih Mbak Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas yang membidangi perikanan pada 23 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Dan khususnya saya ucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Dinas yang langsung hadir dalam kesempatan hari ini. Tentunya dari Kota Tegal sebagai tuan rumah, Bapak Insinyur Nur Fuadi, juga dari Kabupaten Grobogan, dari Kota Pekalongan, Sragen, Tegal, Kebumen, Kendal, Pekalongan, Semarang, Purbalingga, dan Kota Salatiga. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih sekali. Dan juga mungkin dari dinas yang mewakili, yang hadisnya tidak bisa hadir, saya juga ucapkan terima kasih. Dan memang dalam kesempatan ini kami juga menyiarkan acara ini melalui akun Zoom atau menggunakan aplikasi Zoom. Yang saya hormati Kepala Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Tegal atau yang mewakili para pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan, para penyuluh perikanan, dan hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita semua yang hadir di tempat ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan dalam rangka menghadiri satu kegiatan yang sangat penting, yaitu penandatanganan berita acara serah terima barang milik daerah antara pemerintah daerah pada 23 kabupaten kota se-Jawa Tengah, yaitu Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten,
Magelang, Pati, Pekalongan, Purbalingga, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bapak, Ibu, para kadis yang mewakili, pertama-tama juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan yang sedianya beliau juga berkeinginan hadir, namun karena dalam kesempatan yang sama ada undangan rapat kerja dengan Komisi 4 DPR yang tidak bisa dihindari, sehingga beliau harus hadir untuk mendampingi Bapak Menteri dalam kesempatan rapat kerja tersebut. Mudah-mudahan dari 31 kabupaten kota yang tadi sudah disampaikan, dilaporkan, yang menerima bantuan sarana penyuluhan yang sudah dilakukan dari tahun 2007 sampai dengan 2015, dan sudah 100% yang berhasil diinventarisasi oleh para penyuluh. Mudah-mudahan dari sisa 31 dikurang 23, kurang lebih 8 lagi ya, 8 kabupaten kota ini bisa menyusul, sehingga Provinsi Jawa Tengah bisa dapat menyelesaikan secara tuntas daripada sebagaimana tadi Pak Nur Fuadi sampaikan, Pak Kadis Kota Tegal, yaitu bahwa memang setelah adanya Undang-Undang 23 tahun 2013, kewenangan penyuluh adalah penyuluhan ada di pusat. Setelah urusan personil dialihkan selesai di tahun 2017, nah ini mandat yang berikutnya adalah kita harus menyelesaikan terkait dengan sarana penyuluhannya. Sebenarnya kita hanya diberi waktu 2 tahun, tetapi sekarang sudah jadi 2014 waktu itu 4 tahun atau 2 tahun ya? 2017 mulai, nah harusnya sudah selesai urusan ini, tapi tidak apa-apa. Insya Allah dengan semangat dan juga keinginan untuk bagaimana penataan kembali daripada sarana penyuluhan ini bisa diselesaikan, ya pelan tapi pasti, insya Allah semua akan bisa diselesaikan. Oh Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa tadi mungkin belum secara jelas dari sarana penyuluhan yang diberikan kepada seluruh penyuluh yang ada di Indonesia, itu jumlahnya adalah sekitar 4.926 kalau tidak salah unit yang tersebar di 451 kabupaten kota seluruh Indonesia. Luar biasa sekali, memang unitnya juga setiap kabupaten kota tidak banyak. Nah ini adalah tadi sudah disampaikan Kasubit materi penyelenggaraan penyuluhan terkait dengan sebaran tersebut khususnya di Jawa Tengah. Mudah-mudahan setelah kami bergerak sebelumnya dari Jabodetabek, kemudian kami kemarin ke provinsi di Sumatera Utara, sekarang kami bergerak di Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti kami juga lagi Kamis besok insya Allah kita akan berada di Sulawesi Selatan untuk wilayah provinsi di sana, dan kemudian akan bergerak di 34 provinsi lainnya sampai selesai. Mohon dukungan dan doanya dari Bapak Ibu sekalian agar tugas dan tanggung jawab kami ini bisa kami selesaikan dengan baik. Bapak Ibu, para kadis, hadirin yang kami hormati, sebagaimana memang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada lampiran huruf Y khususnya mengamanatkan bahwa kewenangan penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Saya kira kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, saya juga perlu mengucapkan selamat datang. Kalau Pak Kadis tadi Kota Tegal menyampaikan selamat datang di Kota Tegal. Nah kalau saya mau menyampaikan selamat datang di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Jadi mudah-mudahan ke depan mungkin selama ini kita juga sudah berkoordinasi, sudah berjalan terkait dengan program-program dukungan kami kepada Bapak Ibu dalam rangka pengembangan SDM masyarakat nelayan atau pembudidaya ikan atau pengolah ya atau masyarakat perikanan lainnya. Sekiranya nanti memang ada kerjasama lain yang ingin disampaikan, monggo silakan. Jadi beberapa mungkin dari tempat Bapak ada yang juga menjadi tempat lokasi daripada percontohan penyuluhan. Ya kemarin saya tempat datang ke Temanggung, ke Kebumen. Nah ini jadi kami juga melihat garam di sana tempatnya Pak Heru
Ini luar biasa. Jadi saya kira nanti ke depan mudah-mudahan kalau ada program-program yang bisa kita sinergikan lebih jauh lagi, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa lakukan. Bapak Ibu sekalian, sebagai mana kita ketahui bahwa peran penyuluh ini menjadi sangat penting, apalagi terkait dengan kebijakan daripada pembangunan kelautan dan perikanan saat ini yang menjadi mandat daripada Bapak Menteri, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Menteri, di antaranya adalah bagaimana memperbaiki komunikasi dengan nelayan, kemudian bagaimana menyederhanakan izin, kemudian bagaimana mengembangkan pelabuhan perikanan, kemudian juga pengaturan penangkapan ikan sampai zona ekonomi eksklusif dan laut lepas, dan juga bagaimana perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Kemudian hal lain yang menjadi PR adalah bagaimana perikanan budidaya dapat dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyiapan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat. Saya kira beberapa program lain juga seperti Gemar Ikan, ini juga adalah upaya dalam rangka meningkatkan konsumsi makan ikan per kapita per orang, dan mudah-mudahan khususnya di Jawa Tengah ini bisa terus meningkat. Karena kalau di Jawa, saya juga orang Jawa, itu istilahnya itu apa? Kalau makan ikan itu makan iwak ya, gitu, makan ikan ya. Jadi seperti itu. Nah ini yang iwak tempe, iwak tahu seperti itu. Jadi mungkin seperti itu yang perlu kita dorong terus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hal lain juga adalah bagaimana kebijakan saat ini yang sedang juga dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, kemudian peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan. Dan juga diantaranya adalah pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina melalui koordinasi dengan instansi terkait. Dan tentunya yang mengkait dengan kami di Badan Riset SDM Kelautan dan Perikanan adalah bagaimana penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan ini harus terus dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, daripada kebijakan-kebijakan yang harus dapat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, sangatlah kami bertumbuh kepada penyuluh perikanan yang memang boleh dibilang para penyuluh ini kakinya dua. Secara administrasi sekarang ini berada di bawah kewenangan pusat, tapi sebenarnya mereka bekerja untuk daerah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam kesempatan ini saya juga terima kasih atas pendampingan, atas bimbingan juga arahan kepada para penyuluh agar mereka benar-benar dapat membantu pengembangan terkait dengan sektor kelautan perikanan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga menjelang akhir dari tahun 2020, kami akan segera juga mengirimkan program terbaru dari semua program di Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Bapak Ibu sekalian, yang nantinya tentu ini akan menjadi pertimbangan dari penempatan para penyuluh yang akan ditugaskan. Sebagaimana pernah kami juga sampaikan setiap tahun, jadi ada juga permohonan terakhir yang kami mohon kepada Bapak Kadis, Ibu Kadis, bahwa sekiranya apabila ada penempatan para penyuluh yang masih di tempat yang setahun, mohon berkenan untuk tidak di rolling cepat, karena kami berpikir masih belum cukup waktu kepada yang bersangkutan untuk dapat menilai kinerjanya dalam penumbuhan kelompok misalnya, ataupun dalam rangka untuk peningkatan kelas kelompok. Jadi benar-benar agar yang bersangkutan bisa kita hitung, kita nilai kinerjanya sesuai dengan indikator kinerja yang sudah kami berikan kepada masing-masing penyuluh. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, penyuluh perikanan Provinsi Jawa Tengah per 8 September 2020 jumlahnya adalah 416 orang, yang meliputi penyuluh perikanan PNS 220 orang dan penyuluh perikanan bantu 196 orang. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga dalam kesempatan ini ya, karena juga kondisi pandemi Covid sebagaimana diketahui, juga mungkin dari Kemenpan RB sudah mengeluarkan satu informasi bahwa untuk sampai dengan 2 tahun ke depan masih belum dapat dilakukan perekrutan calon pegawai negeri sipil baru. Ini artinya bahwa untuk formasi daripada CPNS untuk penyuluh ini juga belum bisa dilakukan.
Nah, untuk itu langkah yang kami ambil dalam rangka juga untuk memenuhi kebutuhan penyuluh yang ada di daerah masing-masing Bapak dan Ibu, yang kami tahu juga banyak yang menyampaikan tentang adanya kekurangan daripada tenaga penyuluh ini. Langkah yang sementara kami ambil adalah dengan mengukuhkan kembali para penyuluh perikanan swadaya yang pernah sebelumnya mungkin 2018 pernah dikukuhkan, jumlah sampai dengan 13.000 orang ya, namun kemudian kami sudah mengukuhkan kembali baru 421 orang, di antaranya adalah 94 orang yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, untuk itu kami mohon dukungan dari Bapak Ibu para Kadis, sekiranya memang ada usulan daripada para penyuluh perikanan swadaya yang akan diusulkan untuk segera kami kukuhkan, tentu dengan persyaratan yang akan kami berikan, kami siap untuk segera melakukan verifikasi dan juga untuk mengukuhkan kembali, agar supaya nanti kita bisa optimalkan peran daripada para penyuluh ini, walaupun memang dia memiliki bukan penyuluh PNS ya atau penyuluh bantu, tetapi tentu perannya ini tidak kalah penting. Karena saya kira belajar dari apa yang dilakukan oleh para penyuluh di lapangan, kolaborasi antara penyuluh perikanan swadaya yang notabene-nya juga adalah para pelaku usaha atau pelaku utama, ini menjadi sangat baik. Sehingga para penyuluh perikanan PNS atau PPB yang memang mereka day by day-nya mendampingi para kelompok akan bisa mendapatkan informasi yang terkini daripada kegiatan usaha yang didampinginya karena memiliki mitra adanya penyuluh perikanan swadaya ini. Nah, untuk ini kami mohon juga berkenan kepada Bapak Ibu para Kadis untuk dapat membantu nantinya bagaimana pengaturan dalam rangka untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan ya, dengan adanya penyuluh perikanan swadaya ini dengan PNS dan juga dengan penyuluh perikanan bantu. Selain itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa di Jawa Tengah ini juga kita punya pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar hal ini. Jadi saat ini, ya mohon izin Bapak Ibu, jadi saya memang baru memangku jabatan ini belum lama, per Desember 2019. Jadi setelah saya masuk, saya melihat bahwa P2MKP ini saya kira merupakan satu aset, karena mereka sebenarnya adalah pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku utama, yang memang juga sebenarnya sudah dikukuhkan sebagai penyuluh swadaya. Jadi mereka akan bisa menjadi tempat di mana juga diseminasi atau pelatihan-pelatihan untuk masyarakat di wilayah sekitar tempat tinggalnya atau lebih luas lagi itu dapat dilakukan. Nah, jadi saya kira ini juga peluang-peluang yang ke depan dengan semua kabupaten kota kita bisa berkolaborasi yang lebih. Saya siap menerima masukan dan juga mungkin usulan dari Bapak Ibu terkait dengan kerja ke depan apa yang akan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, para penyuluh perikanan saya rasa benar-benar menjadi andalan untuk kami khususnya di KKP ya, karena kami ini harus melayani semua eselon 1 yang ada di KKP, baik itu dari Direktorat Jenderal ataupun dari Badan Karantina, yang mana setiap kali mungkin juga Bapak Ibu sekalian mendengar ya dari para penyuluh, misalnya seperti adanya anggaran tambahan terkait dengan bantuan untuk budidaya, misalnya untuk yang berpari gitu ya, atau juga yang terkait dengan bantuan alat tangkap. Nah, ini benar-benar penyuluh kami ini dimintakan bantuannya untuk memverifikasi daripada kelompok-kelompok yang memang sudah ada dalam daftarnya di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap misalnya, atau Direktorat Jenderal Budidaya. Nah, tetapi dalam kesempatan sosialisasi kemarin terakhir Bapak Ibu sekalian disampaikan, sekiranya daftar daripada kelompok-kelompok yang akan dibantu ternyata setelah diverifikasi tidak memenuhi daripada syarat, jadi penyuluh boleh mengusulkan daripada kelompok yang akan mendapatkan bantuan. Namun saya minta kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal, sifatnya itu mengusulkan, bukan merekomendasikan. Kalau rekomendasikan ini akan menjadi sangat berat ya, tentunya akan menjadi beban kepada penyuluh ya, karena nanti kalau kegagalan itu terjadi, saya khawatir penyuluhnya akan nanti disalahkan misalnya seperti ini. Nah, jadi saya mohon dengan sangat ini juga mohon dukungan daripada para kadis
untuk bisa mengarahkan kepada para penyuluh. Sekiranya memang ada kelompok-kelompok yang memang baik dan belum dapat kesempatan, saya kira ini ruang yang bagus untuk bisa diusulkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi, pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, penyuluh perikanan di lapangan sudah banyak melakukan kegiatannya dengan protokol kesehatan. Kami selalu ingatkan, walaupun kami tahu jumlah penyuluh ini semakin menurun, saya kadang-kadang sedih. Saya kira hampir 1 minggu itu ada aja satu yang gugur. Entah itu karena sakit, entah itu karena kecelakaan, sehingga alhamdulillah kemarin ternyata memang kami akui, ya ini memang dinamika juga yang terjadi. Pada waktu saya pertama sekali jadi kapus, ada kejadian kecelakaan penyuluh perikanan Bantu di Sulawesi Selatan kalau tidak salah. Saya bertanya kepada tim saya, apakah penyuluh ini punya asuransi? Ternyata jawabannya tidak. Karena pada waktu 2017 itu sebenarnya KKP sudah menyiapkan premi kepada si penyuluh tahun pertama. Kemudian tahun kedua ini untuk penyuluh perikanan Bantu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahun kedua juga diadakan, tapi kemudian kami mendapatkan temuan, menjadi temuan daripada Inspektorat Jenderal. Nah ini yang memang dinamika kami terbentur karena peraturan sehingga kami tidak bisa lagi membiayai premi daripada para penyuluh tersebut. Akhirnya saya memohon kepada para penyuluh untuk melindungi diri sekiranya mereka juga mau memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Karena nilai preminya juga tidak mahal. Hanya sekitar kalau tidak salah itu 14.000 kurang lebih. Jadi tidak sampai 200.000 lah per tahun. Tapi kemudian Bapak Ibu sekalian, ini alhamdulillah ada kabar baik, ini juga baru saya terima. Jadi per tahun 2021 untuk para penyuluh ini akan justru mendapatkan, itu wajib bagi yang mempekerjakan para penyuluh ini, terutama penyuluh perikanan Bantu ya, untuk bisa menyiapkan anggaran dalam rangka memberikan premi BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Jadi saat ini dalam waktu bersamaan kami sedang coba merancang bagaimana anggaran kami yang serba terbatas ini bisa dialokasikan karena yang menjadi wajib untuk bisa mendukung premi untuk BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan untuk kepada para penyuluh perikanan Bantu. Nah, mudah-mudahan ini bisa meringankan beban mereka. Nah, sambil menunggu 2021 yang masih terus akan dikerjakan, jadi kami dari sekarang juga sudah bertemu dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta para penyuluh juga mengaktifkan kembali BPJS yang pernah mereka miliki, tapi secara mandiri dulu saja dibayar. Tapi tahun depan akan mulai didukung oleh kementerian. Dan Bapak Ibu sekalian barangkali juga sudah mendengar bahwa juga ada satu kabar bagus. Kenapa kemarin kami juga mendukung para penyuluh untuk segera memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Karena ini juga menjadi syarat. Kemungkinan ya, karena mereka adalah yang memiliki pendapatan kurang dari 5 juta. Jadi sekiranya dia sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan, ini bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial. Jadi mudah-mudahan benar-benar bisa terwujud. Karena kami sadari memang gaji yang kami terimakan kepada penyuluh ini tidak terlalu besar. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian pemerintah kepada mereka yang bekerja di lapangan dengan luar biasa dengan segala risiko, mudah-mudahan bisa terlindungi dengan baik. Bapak Ibu sekalian, penyuluh perikanan kita harapkan dapat terus melanjutkan dukungan pendampingan program KKP, prioritas KKP khususnya ya. Sebagaimana yang nanti akan kami tuangkan di dalam program, tahun ini programnya sudah ada. Segera kami akan mengadakan yang program 2021 yang menjadi salah satu rujukan daripada rencana kerja penyuluh perikanan ya oleh masing-masing penyuluh perikanan sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan. Dan tentunya karena kita juga masih belum tahu kapan pandemi COVID ini akan berakhir, yang paling utama adalah bagaimana bekerja untuk tetap produktif tapi aman. Nah, tentunya protokol kesehatan COVID-19 ini yang masih benar-benar harus menjadi perhatian. Bapak Ibu sekalian, salah satu tantangan menarik bagi penyuluh perikanan itu adalah wilayah kerjanya yang cukup luas.
dengan jumlah tenaga yang terbatas. Nah, ini dan juga sarana prasarananya yang terbatas. Tapi tentunya saya yakin di antara penyuluh yang hadir juga mungkin pada saat ini, para koordinator mungkin, saya melihat bagaimana dedikasi dan motivasi dan semangat mereka. Jadi yang begitu buat mereka tidak menjadi kendala. Itu juga saya ucapkan terima kasih atas dedikasi yang luar biasa daripada para penyuluh ya, juga khususnya di wilayah Jawa Tengah ini bagaimana supaya tetap bisa mendorong dan membantu agar pembangunan sektor kelautan perikanan di Jawa Tengah ini tetap terus maju dan berkembang. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh salah satu tim kami terkait dengan sarana penyuluhan yang harus dikembalikan kepada KKP. Jadi memang ini juga sebagaimana tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang 23 tadi tahun 2024 mengamanahkan agar pengalihan P3D itu tadi Pak Nurfadi juga sudah menyinggung. P3D itu apa sih? Itu adalah singkatan dari personil, pembiayaan, prasarana dan sarana, serta dokumen. Nah ini dia, harus disesuaikan 2 tahun sejak ditetapkan. Ya. Jadi tadi sudah saya sebut harusnya 2016 itu selesai semua. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan ini bisa terus kita selesaikan sehingga pada waktunya BPK akan masuk untuk melihat daripada laporan keuangan BMN kami ini semua sudah rapi. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih juga dari Bapak Kepala Badan untuk pemerintah daerah, khususnya pada saat ini di 23 kabupaten kota se-Provinsi Jawa Tengah yang telah menyerahkan sarpras yang bersumber dari pemerintah daerah untuk diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pendampingan kepada pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Bapak Ibu, para kadis, hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan yang luar biasa kepada para penyuluh kami di daerah Bapak Ibu masing-masing, dan tetap memohon dukungan selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan daripada para penyuluh ini, agar mereka benar-benar bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya selain penyuluhan, sekali lagi saya menyampaikan kami juga punya fungsi pelatihan, kami punya balai pelatihan ini. Jadi sekiranya memang Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang ingin kita sinergikan lebih lanjut, saya sangat terbuka lebar supaya dalam rangka tugas kami melakukan untuk pengembangan SDM, kompetensi SDM di wilayah Bapak Ibu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga Bapak Ibu sekalian, sebagai info juga barangkali juga sudah diketahui bahwa kami juga seringkali melakukan pelatihan khususnya memenuhi permintaan dari pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR. Saya kira beberapa dari Ibu juga sudah hadir dalam kegiatan pelatihan aspirasi tersebut. Jadi saya kira ini juga menjadi bagian daripada upaya pengembangan SDM kelautan perikanan di wilayah Bapak Ibu dan sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Ibu Dr. Lili Andrea Pradiwati diucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan BAST pengalihan sarpras dari pemerintah daerah ke KKP. Kami mohon dengan hormat Ibu Kaktus bisa untuk menempatkan diri di depan. Nanti saya panggil satu persatu, untuk yang saya sebutkan bisa untuk maju ke depan, Untuk yang pertama dari Kepala Dinas Grobogan, dari Grobogan.
Terima kasih dari Grobogan. Lanjutkan dari Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan dengan dari Kabupaten Pekalongan. Dari Kabupaten Pekalongan kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dengan dari Kabupaten Sragen. Dari Kabupaten Sragen kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dari Kota Tegal.
Dari Kota Tegal kami ucapkan terima kasih. Dilanjutkan dari Kabupaten Purbalingga. Terima kasih dari Kabupaten Purbalingga. Lanjutkan dengan dari Kabupaten Tegal. Dari Kabupaten Tegal kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke Kota Pekalongan. Kota Pekalongan.
Terima kasih. Kita lanjut ke Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, terima kasih. Kita lanjutkan dengan Kabupaten Kendal. Dari Kabupaten Kendal, kami ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir dari Kota Solotigo. Terima kasih dari Kota Salatiga. Terima kasih Ibu sudah selesai. Oke.
Oke, demikianlah acaranya, penandatanganan BAST telah kita lalui bersama. Saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, kita lanjutkan dengan acara foto bersama. Mungkin untuk acara yang pertama foto bersamanya, monggo dipersilakan untuk Bapak dan Ibu Kepala Dinas bisa untuk foto bersama dengan Ibu Kamus. Terima kasih. Oke, yang kedua mungkin bisa bareng-bareng semuanya untuk foto bersama di depan. Terima kasih untuk kehadiran para Bapak dan Ibu sekalian dari kabupaten kota yang sudah hadir di sini. Mungkin bisa untuk menikmati hidangannya ada di sebelah kiri dekat pintu. Monggo silahkan bisa diambil di situ. Ada makan siang dan snacknya. Nanti kami mohon juga untuk kepada koordinator penyuluh tetap di ruangan sini, nggih. Karena akan ada yang di luar aja yang udah. Oke, maaf diralat, berarti acara kita sudah selesai untuk hari ini. Monggo, terima kasih kami ucapkan kehadirannya di Balai Perikanan Tegal, bisa untuk menikmati hidangan yang ada di sebelah kiri. Terima kasih.